Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Cantik, kamu tolong anterin minuman ini ke ruang meeting, ya. Aku lagi dipanggil Bu Enda, pinta Ayu. Hal paling tidak disukai Audrey adalah masuk ke ruang meeting atau mengantarkan kopi ke ruang bos, sudah pasti ia akan digoda. Baiklah. Jangan lupa traktir aku makan siomay nanti, ya? Oke. Goceng, tapi, ya? Ayu nyengir melihat Audrey manyun. Setelah itu Ayu pergi menemui Bu Enda kepala kebersihan, lalu Audrey membawa minuman ke ruang meeting. Wajah blasteran yang sangat mencolok itu mampu membuat siapa saja terpesona akan kecantikannya. Jika tidak bisa menggoda, mereka akan menunjukkan tatapan mendamba padanya, dan itu membuat Audrey risih. Banyak yang ingin menjadi pacarnya, namun Audrey tidak pernah merespon siapapun yang mendekatinya. Bukan hanya staf biasa, bahkan general manager juga pernah mengajaknya kencan, namun ia tidak pernah merespon sedikit pun. Ia malah risih dengan orang-orang yang terlalu agresif mendekatinya. Tapi namanya ini adalah bagian dari pekerjaannya, mau tidak mau dia harus menjalankan tugas seperti yang diminta, tapi tidak untuk berkencan atau sekedar berbalas pesan dengan laki-laki manapun. Audrey menarik napas lalu membuangnya sebelum ia memasuki ruang meeting. Pertama ia mengetuk pintu terlebih dahulu, lalu ketika sudah mendapat sahutan dari dalam baru ia membuka pintu dan masuk. Seperti biasa Audrey enggan melihat pada orang-orang yang ada di ruangan itu, ia hanya fokus pada pekerjaannya saja. Setelah meletakkan minuman kepada tiap-tiap orang, Audrey pun menunduk lalu pergi. Sampai di luar, Audrey mengelus dada, lega. Karena terselamatkan dari godaan para staf yang berada di dalam ruang meeting karena adanya pimpinan di dalam. Kok aku nggak inget mau lihat mukanya pimpinan, ya? Ah sudahlah, terserah. Entar juga lama-lama bakal tahu. Audrey berjalan sambil mengedikkan bahu tidak peduli. Tanpa Audrey sadari sejak ia masuk ruangan meeting tersebut ada dua pasang mata yang terus menyorot padanya. Tatapan yang awalnya adalah tatapan terkejut kini berubah menjadi tatapan berbinar penuh bahagia. Pak, sudah bisa kita mulai meetingnya? Tanya asistennya. Bastian yang sejak tadi diam memperhatikan Audrey, hingga gadis itu pergi, menjadi melamun membayangkan jika ia mengabari tentang ini pada Byakta, pasti semua akan berubah seperti semula. Ia sengaja tidak menegur gadis itu, karena jika itu terjadi, bisa-bisa ia akan lari dan akan sulit untuk ditemukan lagi. Mungkin bekerjanya Audrey di perusahaan ini adalah sebuah kebetulan. Namun kedatangan Bastian ke negara Indonesia bukan hanya untuk melihat keadaan perusahaan saja, tapi juga untuk mencari alamat rumah keluarga Audrey yang di Indonesia. Ibarat pepatah mengatakan, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Tidak harus bersusah payah, ternyata gadis yang ia cari sudah masuk dalam perangkapnya. Tidak berlama-lama dengan meetingnya, Bastian langsung menyudahinya dan akan berlanjut sebelum ia kembali ke Milan. Semua bubar dan kembali ke divisi masing-masing. Sedangkan Bastian segera membuka gawainya dan menghubungi seseorang. Ya, Bibi. Bagaimana keadaannya sekarang? Masih seperti biasa, melamun dan menangis. Bagaimana keadaan di sana? Apa semua baik? Kau sudah mulai melakukan pencarian? Tanya Bibi Lauren bertubi-tubi pada Bastian. Ah, tidak apa-apa Bibi, sebentar lagi dia akan berhenti melamun dan menangis. Aku juga tidak perlu melakukan pencarian, sungguh ini di luar ekspektasiku, sahut Bastian di sambungan teleponnya. Apa? Kau sudah menemukannya? Apa dia baik-baik saja? Apa dia sehat? Jelaskan padaku.
Bibi Lauren terisak membayangkan menantunya tidak hidup dengan layak karena tidak punya siapa-siapa lagi. Meski berulang kali Bastian menjelaskan bahwa Audrey tinggal bersama keluarga dari ibunya, tetap saja wanita tua itu sangat takut jika ia diperlakukan buruk oleh keluarga ibunya. "Dia baik, Bibi. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Istirahatlah, jangan lupa minum obatmu, semua biar aku yang urus." Bastian memutuskan sambungan teleponnya, lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan meeting menuju ruangannya. Ia akan memastikan dulu di mana Audrey tinggal, baru ia akan membawa Byakta datang ke Indonesia. Ia akan membiarkan Byakta menemui istrinya sendiri, sungguh kasihan nasibnya. "Kenapa seperti kau yang paling terluka di sini? Sehingga kau berhak pergi dan meninggalkan aku yang hancur berkeping. Tidakkah kau sadar untuk apa aku menikahimu, hingga saat dia pergi meninggalkan aku dan kau juga melakukan hal yang sama? Kau pikir, hanya dirimu yang terluka? Hanya dirimu yang hancur? Tidakkah sekali saja kau melihat kehancuranku meski aku tidak mengatakannya? Aku yakin kau tahu arti dari semua sikapku, sentuhanku, tapi atas nama terluka keegoisan mengalahkan akal sehatmu. Kuakui memang aku bersalah, aku mengabaikan amanahmu tentang adikmu, iya aku bersalah. Tapi, apa aku harus dihukum seperti ini? Bukankah sekarang sudah impas? Kau kehilangan adik dan anakmu dan aku kehilangan anakku dan dirimu. Bukankah itu sudah cukup menghukumku dalam waktu setahun ini? Tapi, hingga hari ini kau tidak pernah kembali, kau tidak pernah terlihat. Bahkan sekalipun aku mencarimu kau tidak pernah ada. Tidakkah kau ingin tahu bagaimana aku menjalani hari tanpamu? Apa sebegitu bencinya kau padaku? Lihat aku, lihat aku. Aku yang selalu menangisi anakku, aku juga yang selalu menangisi kepergianmu dan terpuruk dalam penyesalan karena mengabaikan adikmu. Aku ingin mati, tapi Tuhan seperti tidak pernah mendukungku. Kembalilah, maafkan aku, maafkan aku. Mari kita obati bersama luka hati kita, jangan begini. Aku tidak sanggup, sungguh aku tidak sanggup. Setiap hari Byakta duduk termenung di dalam kamarnya, sesekali ia merenung dan bermonolog sendiri lalu menangis. Setelah kepergian Audrey hari itu, esoknya Byakta jatuh sakit hingga 1 bulan lamanya. Beban pikiran dan keterpurukan bersatu hingga membuatnya tak berdaya. Waktu itu dia ingin memperbaiki semuanya, namun dia terlambat. Audrey, gadis itu telah pergi. Byakta yang memang saat itu belum sehat sepenuhnya, menjadi drop kembali mendapati Audrey telah pulang ke kampung halaman ibunya. Sudah banyak yang terjadi dalam waktu setahun. Sejak kepergian Audrey, Byakta seperti mayat hidup, kurus dan tak terurus. Ia tidak lagi pergi ke kantor, kerjanya hanya menyesap alkohol dan rokok untuk menghilangkan stresnya. Bibi Lauren sudah menasehati untuk dia kuat dan tak jarang wanita tua itu menyuruh keponakannya untuk menyusul istrinya, namun jawaban Byakta selalu sama. Dia membenciku, Bibi. Dia akan lari jika melihatku datang, dia tidak akan pernah memaafkanku. Tatapan kosong yang selalu Bibi Lauren lihat, kadang membuatnya ingin nekat pergi menjemput menantunya. Akan tetapi Bastian selalu mengatakan, siapa yang akan menjaganya? Lalu urusan kantor bagaimana jika aku yang pergi? Namun kali ini Bastian nekat pergi, ia menyerahkan urusan kantor kepada staf sekretaris, karena dalam 1 bulan ke depan tidak ada proyek yang mereka tangani, hingga bisa membuat Bastian pergi. Seperti takdir memang ingin mereka bertemu, Tuhan mengatur semuanya dengan baik, Bastian menemukannya tanpa harus mencarinya. "Baik, kau belum makan apapun dari pagi, makanlah dulu agar kau sehat." "Aku tidak ingin sehat Bibi," sahut Byakta datar tanpa melihat Bibi Lauren meletakkan makanannya di meja. "Apa putus asa akan membuat dia kembali? Gunakan otakmu." Bibi Lauren tersulut atas jawaban Byakta yang hampir setiap hari sama.
Kau lihat Bastian, tidakkah kau kasihan padanya? Dia mengurus perusahaan sendirian, sedangkan kau diam melamun seperti orang bodoh. Tinggikan bibi Loren suaranya, sudah habis kesabarannya kali ini. Kau tahu sedang di mana Bastian, sekarang? Dia menjemput istrimu, dia sudah menemukannya sekarang. Sementara dirimu hanya diam seperti orang tidak waras. Jika biasanya omelan bibi Loren tidak membuatnya bereaksi, tapi kali ini mampu mengguncang tubuh dan jiwa Byakta. Ia menoleh melihat wajah marah bibi Loren. Kau tidak bohong? Dia menemukannya. Katakan kau tidak bohong, bibi. Byakta berbinar, jantungnya berdebar mendengar istrinya disebut. Rasa iba pada keponakannya yang berantakan ini, bibi Loren melunak. Iya, nak. Persiapkan dirimu, Bastian sedang mengatur penerbanganmu besok. Kenapa besok? Aku ingin malam ini, bibi. Katakan padanya malam ini aku akan berangkat. Tidak menunggu jawaban bibi Loren, Byakta langsung masuk ke kamar mandi, berniat membersihkan diri dan bersiap akan pergi terbang malam ini ke Indonesia. Di dalam kamar mandi Byakta berdiri di depan cermin menatap wajahnya. Ia memegang dadanya, debaran itu kembali lagi setelah lama menghilang. Lalu ia meraba wajahnya, sungguh ini bukan dirinya, ia tak pernah seperti ini, bahkan janggutnya sampai panjang begini. Dengan hati yang menggebu, Byakta membersihkan dirinya, mempersiapkan diri karena akan bertemu dengan sang pujaan hati yang telah lama menghilang. Indonesia I am coming. Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Saat kakiku berpijak di bumi beragam budaya ini, aku seperti terlahir kembali untuk melanjutkan kisah yang belum usai di kehidupanku sebelumnya. Audrey Cantika, aku akan memulai lagi kisah kita yang belum sempurna, menyempurnakannya hingga menjadi sejati. Byakta berjalan dengan gagahnya keluar dari bandara. Untuk pertama kalinya ia menginjakkan kaki di bumi pertiwi ini. Ia mengedarkan pandangan mencari seseorang yang akan menjemputnya. Ia sengaja pergi sendiri dan tidak membawa pengawalnya satupun. Seseorang berpakaian formal dengan kacamata hitam melambaikan tangan padanya. Byakta langsung menarik lagi travel bag-nya dan menghampiri orang tersebut. Selamat datang Tuan Arsena, silahkan. Orang tersebut membungkuk hormat lalu mempersilahkan Byakta dengan tangannya. Travel bag-nya pun sudah berpindah ke tangan orang yang diutus Bastian untuk menjemputnya. Byakta berjalan sambil membetulkan kacamatanya, banyak pasang mata yang terpesona dengannya, wajah bule yang kentara dipadu dengan outfitnya t-shirt warna hitam ketat membungkus tubuhnya yang atletis, celana jeans yang juga berwarna hitam ditambah jaket jeans berwarna denim di menambah kegagahannya. Pintu mobil terbuka, seorang sopir mempersilahkan Byakta masuk ke dalam, sementara orang yang bersamanya tadi memasukkan travel bag milik Byakta ke bagasi mobil. Setelah selesai ia langsung masuk ke dalam mobil duduk di sebelah sopir. Tuan Bastian memerintahkan saya untuk mengantar Anda ke apartemen. Apa kita langsung ke sana saja, Tuan? Lakukan yang dikatakannya, aku juga capek ingin istirahat, sahut Byakta setuju. Setelahnya suasana mobil kembali hening, Byakta tersenyum samar, membayangkan wajah Audrey yang masih ia ingat. Apakah wajah itu masih sama, atau sudah berubah? Pertanyaan itu membuat Byakta semakin merindukan sosok cantik itu. Namun ia harus menahan diri sampai besok, sebab Bastian sudah mewantinya untuk tidak datang dulu ke perusahaan, karena ia sedang merencanakan sesuatu. Bastian sampai mengancam, jika Byakta tidak mengikuti aturannya, ia akan kehilangan Audrey selamanya. Tidak ingin yang dikatakan Bastian itu terjadi, mau tidak mau Byakta harus menahan sebentar lagi kerinduannya itu. Lakukan yang terbaik, aku percaya denganmu, gumam Byakta dalam hati. Kini mobil sudah memasuki basement apartemen, supir pun memarkirkan mobilnya di slot yang sudah tersedia.
Byakta turun diikuti bodyguard yang bersamanya tadi, lalu mereka melangkah bersama ke lantai atas setelah bodyguard tersebut mengambil travel bag milik Byakta di bagasi mobil. "Kau sudah lama bekerja dengan Bastian?" tanya Byakta ingin tahu. Laki-laki itu mengangguk, "Hampir 7 tahun, Tuan," jawab bodyguard itu sopan. Byakta manggut-manggut, lalu keduanya diam hingga lift berhenti di lantai tempat unit Byakta berada. "Berikan travel bag-nya, kembalilah, aku akan masuk sendiri, tidak perlu mengantarku." Bodyguard tersebut mengangguk dan membungkuk memberi hormat. "Baik, Tuan. Hati-hati, jika perlu sesuatu segera hubungi saya. Saya berada di bawah." "Hehem, pergilah. Aku akan katakan pada Bastian kau bekerja dengan baik dan akan menyuruhnya memberimu bonus 3 kali lipat dari gajimu," tutur Byakta sambil menepuk pundak bodyguard tersebut lalu berjalan santai meninggalkan bodyguard itu di depan lift. "Terima kasih, Tuan. Semoga hari Anda bahagia." Byakta tidak lagi menyahuti ucapan bodyguard tersebut. Setelah memastikan Byakta sudah dekat dengan unitnya, bodyguard tersebut kembali masuk ke dalam lift untuk turun ke bawah menemui rekannya yang menjadi supir tadi. Sedangkan di perusahaan, semua karyawan bertanya-tanya, "Ada apa ini?" Karena tiba-tiba pimpinan mereka membuat peraturan baru, setiap yang bekerja di perusahaan ini disuruh membuat surat kontrak kerja tanpa terkecuali, termasuk bagian kebersihan dan menaikkan gaji seluruhnya hingga 10%. Mereka senang namun masih bertanya-tanya, padahal sebelumnya tidak ada seperti ini. Tapi percayalah, bahkan tidak ada yang curiga satu orang pun. Rasa penasaran mereka pun hilang sebab gaji juga akan dinaikkan hingga 10%. Dalam waktu 2 hari Bastian mampu membuat seluruh karyawan terikat kontrak kerja. Ia tersenyum puas, karena tidak ada satupun yang protes dengan peraturan tersebut.